Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Dia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050032. Di sini saya akan membahas tentang UTS Intermediate Accounting dan dosen pengampunya adalah Bapak Rosidi. Bab 4. Laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Laporan ini merupakan penyedia informasi yang kemudian diperlukan para investor maupun oleh kreditor dalam membantu menentukan prediksi baik jumlah, penetapan waktu, maupun ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Investor maupun kreditor dapat memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi untuk, yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Dengan melakukan kajian terhadap pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan, maka pengguna informasi dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan dapat membandingkannya dengan perusahaan pesaingnya. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Informasi keuangan perusahaan di masa lalu dapat dijadikan dasar dalam melakukan prediksi kinerja dari perusahaan tersebut di masa depan, meskipun prediksi tersebut bisa juga mengalami kesalahan. Yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi mengenai kondisi berbagai komponen laba seperti pendapatan, beban, dan kerugian memperlihatkan hubungan di antara komponen-komponen tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap resiko gagalnya perusahaan dalam meraih suatu tingkat arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya ada format laporan laba rugi. Laba bersih terdiri dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan atau income. Peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang sehingga terjadi peningkatan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dan pemegang saham. Yang kedua ada beban atau expenses. Definisi beban terdiri dari beban dan kerugian. Beban umumnya terbentuk dari aktivitas sehari-hari perusahaan dan beberapa bentuk seperti harga pokok penjualan, depresiasi, sewa, gaji, dan upah, serta pajak. Kerugian terdiri dari perubahan restrukturisasi dan kerugian tak terduga atas penjualan sekuritas. Selanjutnya ada komponen-komponen yang ada di dalam laporan laba rugi, umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan, menyajikan penjualan, potongan penjualan, retro penjualan, dan informasi lain yang berhubungan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan nilai pendapatan penjualan bersih. Yang kedua ada harga pokok penjualan, yaitu menunjukkan harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan. Yang ketiga ada laba kotor, yaitu pendapatan kurang dari harga pokok penjualan. Yang keempat, beban penjualan, yaitu melaporkan beban biaya dari usaha perusahaan dalam melakukan penjualan. Yang kelima, ada biaya administrasi, yaitu melaporkan beban dari administrasi umum perusahaan. Yang keenam, ada pendapatan dan beban lain-lain, transaksi lain yang tidak termasuk pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan operasional maupun administrasi perusahaan. Yang ketujuh ada laba operasional, yaitu laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Yang ke-8 ada biaya pendanaan, yaitu bagian yang dipisahkan yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan. Selanjutnya berupa biaya bunga. Pelaporan dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor diperoleh dari pengurangan harga pokok penjualan pada penjualan bersih. Penjualan bersih dapat diperoleh dengan mengurangi potongan penjualan dan retur penjualan pada penjualan. Yang kedua ada laba aktivitas operasi. Laba dari aktivitas operasi diperoleh dengan mengurangkan beban penjualan, beban operasi, dan juga beban dan pendapatan lainnya pada laba kotor. Yang ketiga ada laba sebelum pajak penghasilan. Jadi, dalam laporan laba rugi, perusahaan harus memisahkan antara biaya administrasi dan biaya operasional. Dalam hal ini, pajak penghasilan tidak termasuk ke dalam biaya administrasi maupun biaya operasional, karena pajak muncul di luar dari aktivitas perusahaan. Yang keempat adalah laba bersih. Laba bersih kita peroleh dari menjumlahkan seluruh pendapatan perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya baik biaya administrasi maupun biaya operasional pabrik termasuk pajak.
Yang kelima, alokasi kepentingan non-pengendali. Jika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh saham yang beredar, maka perusahaan tersebut akan menjadi induk perusahaan dan dapat menentukan pembagian laba bersih perusahaan yang diakuisisi. Bab 5. Laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau yang biasa dikenal dengan RACA, yaitu merupakan pelapor atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan, dan merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi di dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, suatu kewajiban pada kreditor, serta ekuitas pemilik di dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan RACA antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghitung laju keuntungan. Yang kedua, mengevaluasi struktur modal. Yang ketiga, menaksir resiko dan arus kas di masa mendatang. Dan yang keempat, menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam RACA. Yang pertama, aktiva, yaitu sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu, dan dari sumber daya tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan. Yang kedua ada kewajiban, yaitu menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu dan akan ada arus kas yang keluar untuk membayarnya. Yang ketiga ada ekuitas, merupakan hasil dari semua aktiva dikurangi dengan semua kewajiban. Selanjutnya ada aktiva lancar. Aktiva lancar atau yang biasa dengan disebut sebagai current assets merupakan kas maupun aktiva lainnya yang diharapkan bisa dikonversi atau diubah menjadi kas, dijual kepada pihak lain ataupun dikonsumsi pada 1 tahun atau pada 1 siklus operasi perusahaan. Hal itu bergantung pada yang mana yang kemudian bertahan paling lama. Aktiva tidak lancar umumnya terdiri atas yang pertama investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang atau long term investment terdiri dari investasi yang berbentuk sekuritas, investasi yang berbentuk aktiva tetap berwujud, dan investasi yang dilakukan penyisihan dalam satu dana khusus. Yang kedua ada properti, pabrik, serta peralatan. Aktiva ini terdiri atas suatu properti atau kekayaan fisik perusahaan, contohnya seperti tanah, mesin, perabotan, bangunan, perkakas, serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti mineral. Yang ketiga ada aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud cenderung tidak memiliki wujud yang jelas, tetapi berharga bagi perusahaan. Aktiva yang memiliki instrumen keuangan cenderung akan menghasilkan hak atau klaim, agar di masa depan dapat menerima kas atau ekuivalen kas. Dan yang terakhir adalah aktiva lainnya. Aktiva lainnya sangat bervariasi dalam prakteknya. Umumnya, pos yang tergabung dalam aktiva lainnya ini meliputi beban yang dibayar di muka berjangka panjang, aktiva dalam dana khusus, piutang tidak lancar, properti yang dipegang dan kemudian dijual, serta sekuritas yang dibatasi ataupun kas restriktif. Selanjutnya ada format RACA. Yang kiri adalah format akun dan yang kanan adalah format laporan. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Tujuan utama adanya laporan arus kas yaitu sebagai wadah dalam penyediaan informasi yang relevan tentang penerimaan maupun pembayaran kas pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Kegunaan laporan arus kas. Tanpa adanya kas, sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan. Arus kas dari operasi. Langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kas yang diperoleh dari suatu aktivitas atau yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasinya. Yang kedua, menentukan kas yang diperoleh dari ataupun dipakai dalam suatu aktivitas investasi ataupun pembiayaan perusahaan. Yang ketiga, menentukan besarnya perubahan kas dalam periode berjalan perusahaan. Dan yang keempat, membuat rekonsiliasi terkait adanya perubahan kas dengan menggunakan saldo awal kas dan saldo akhir kas yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.